Pencarian persona terhadap wajah-wajah baru masih terus berlanjut. Setelah melewati fase pertama, online development, Persona telah memilih 15 calon new face yang masuk ke tahap kedua, offline development, di Basecamp Persona di Jakarta. Tim Rizal, Kenny, Denny, Edrin. Tim Ranti, Esther, Fajri. Tim Ekene, Trisha, Rinald, Ali, Altiara. Tim Sari, Laksmi, Kanaya, Raki, Hani, Noah, dan Theo. Hai everyone, POMS 3 sudah memasuki fase 2 yaitu offline development di Basecampnya Persona. 15 calon new face yang terpilih akan menjalani 7 hari intensif development. Ada runway development, makeover, foto digitals dan casting tape, olah rasa, post development dan olah tubuh, personal deep talk, dan juga mereka akan melakukan photoshoot bersama juri-juri kita, Iqmal Alfar dan Alicia Nila. Bisakah mereka menjalani semua proses yang tidak mudah? Siapa sajakah calon new face yang sudah siap mentalnya? Dan siapa sajakah yang akan masuk ke Persona untuk menjadi persona new face? Saksikan terus POMS 3 sampai akhir. Let's the story begin. Oke, sekarang aku udah di tempat travelnya. Jadi aku mau nunggu travelnya sampai datang jam 7:30. Perasaan aku masuk top 15 seneng banget ya, bersyukur bisa dikasih kesempatan lagi untuk bisa berjuang menjadi new face part of Persona. Kompetitor terberat aku ada beberapa, mungkin salah satunya ada Kak Kenny ya, dan Kak Edrin juga. Itu menurut aku kompetitor yang berat karena dia punya keunikan yang bagus. Di Cimahi asri, adem, cuman pada saat aku pindah ke Depok jadi agak kurang nyaman karena panas dan macet. Goalsnya yang pertama bisa bersungguh-sungguh ya di POMS 3 ini, lalu bisa menyerap semua ilmu yang dikasih oleh kakak-kakak di sini yang mentor-mentor juga. Yang aku takutin di offline development ini mungkin takut nanti developmentnya kayak gimana, takutnya nggak sesuai ekspektasi atau nggak sesuai dengan yang dikira, jadi takutnya nggak bisa mengatasinya itu. Nama gue Tiara, nama panjang gue Altiara Nazma Aulia Balah. Umur gue 19 tahun. Gue berasal dari kota Tangerang Selatan. Terus gue adalah mahasiswa hukum di Universitas Trisakti. Background gue itu campuran Asia dan Afrika. Asianya itu Indonesia, tepatnya Kalimantan, suku Banjar. Tapi gue lahirnya tuh di Tangerang, tapi sempat juga sih pindah ke Samarinda dan sekarang balik lagi ke Tangerang. Hai guys, sekarang ini aku mau lipat baju buat persiapan offline development. Goals gue di dunia modeling untuk sekarang tuh gue pengen banget foto gue di mana-mana, dan gue tuh pengen banget bisa runway di acara fashion bergengsi dan semoga bisa go internasional. Aku udah selesai lipat ini, tapi ini belum semua sih karena tadi masih ada yang di jemuran karena belum kering, jadi aku tunggu sebentar lagi baru nanti aku ambil. Perasaan gue pas terima di top 15 seneng banget dan gak nyangka, bersyukur banget karena udah dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk sampai di top 15. Itu ya pokoknya bersyukur banget karena a lot of people wanna be in this position. Seneng deh. Hai guys, jadi ini gue mau pergi ke Basecamp Persona, tapi gue naik Grab, nggak diantar. Gue naik Grab car karena orang di rumah gue mau ke ulang tahun adik gue di sekolahnya, jadi gue naik Grab. Goals gue di offline development ini semoga gue bisa berprogres ya, dan semoga gue bisa menjadi part of Persona supaya gue tuh bisa melanjutkan mimpi gue yang menjadi model internasional. Halo, nama aku Denny Taurlintang, biasa dipanggil Denny.
Umur aku 18 tahun, berasal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali. Aku anak kedua dari 5 bersaudara dan aku memiliki beberapa hobi. Yang pertama menyanyi, yang kedua menggambar, dan ketiga memasak. Jadi kayak ya sekedar hobi aja gitu, nggak ditekunin banget. Halo semuanya, jadi aku mau nunjukin ini kos aku. Jadi sorry ya ini agak berantakan karena mau prepare untuk tanggal 26. Nah itu udah sebagian prepare sih sebenarnya. Perasaan aku, jujur aku nggak expect sampai top 15. Alhamdulillah banget. Seneng banget, jujur tuh seneng banget sih. Karena emang bener-bener lawannya itu bagus-bagus semua juga. Jadi seneng sih, cukup seneng gitu. Aku mau nunjukin hari ini apa aja yang aku siapin untuk karantina tanggal 26. Jadi di sini tentu aja kayak peralatan mandi sama skincare, terus sepatu, boot sama cats putih. Tuh, terus dalam sini juga ada skin jeans warna biru sama hitam. Mimpi aku dan goals, mungkin mimpi aku ingin jadi model yang terkenal insya Allah. Terus untuk goals aku ingin sampai internasional. Saingan terberat mungkin karena aku non-biner itu ada Kak Kenny. Karena Kak Kenny maksudnya orang yang cukup, kayak dia tuh orangnya cukup yang prepare banget tentang dirinya. Terus kayak dia udah nerima dirinya padanya, terus ya dia bisa lebih all out tentang dirinya gitu, sedangkan aku belum sih. Halo, aku Esther Teresa, umur aku 14 tahun. Aku tinggal di Bekasi Selatan, dan sekarang aku adalah seorang pelajar. Sekarang aku kelas 3 SMP, dan aku adalah salah satu top 15 POMS 3. Aku mulai pengen jadi model dari kelas 7 SMP, dan goals aku di modeling industri ini adalah aku pengen jadi model yang profesional dan juga model yang bisa go international. Hai guys, dan sekarang aku udah siap untuk berangkat. Ini outfit aku. Aku pakai simple black dress, terus pakai sandal. Sekarang aku pengen ke mobil naruh-naruh barang, tapi sebagian barang udah masuk ke mobil. Aku nggak nyangka banget bisa masuk ke top 15 karena dari awal aku apply ke POMS 3, aku kira aku cuman mungkin bakal ke eliminasi di awal, tapi ternyata aku bisa sampai di top 15. Aku bersyukur banget dan seneng banget. Kompetitor terberat aku nggak ada, karena aku percaya diri aku bisa. Dan menurut aku setiap finalis di top 15 ini punya keunikan masing-masing, jadi pasti aku bisa lolos dengan alasan aku sendiri. Halo, nama gue Edrin, umur gue 21 tahun. Orang-orang biasanya manggil gue Edrin atau misalkan Edrin juga bisa. Gue asal dari Bandung dan dibesarkan di Bandung juga. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. Habis itu hobi gue biasanya sih gue nongkrong sama temen-temen, kalau gue bikin TikTok gitu. Terus sama ada kegiatan gue juga kerja biasanya gitu. Guys, jadi gue lagi mau otw ke travel. Habis itu ketemu sama Rinald. Soalnya bareng sama Rinald naik travel dari Bandung ke Jakarta. Daerah gue asal gue di Bandung, tepatnya di Bandung Selatan sih. Di sana lumayan seru sih, tapi kalau untuk di daerah gue termasuk orang yang jarang keluar gitu sih. Gue lebih keluarnya main sama temen-temen di luar daerah gue gitu. So guys, jadi tadi travelnya diundur ke jam 8:45 karena Rinald kejebak macet. Jadi gue sendiri nunggu Rinald. Mimpi gue sebagai model sih, gue tentunya pengen sukses, gue pengen bisa jadi model profesional. Terus kalau goal sih gue harus bisa buat di internasional. Guys, jadi kita lagi makan dulu. Waktu gue tahu gue masuk 15 besar, perasaan gue happy plus gak nyangka gitu sih gue bisa masuk di 15 besar ini.
goals gue di POMS 3 Offline Development ini semoga bisa menjadi jembatan gue untuk meraih mimpi gue menjadi model. Halo, perkenalkan nama saya Kanaya Tabita Kisalakru. Panggilan saya Naya, usia saya 22 tahun, asal saya dari Bogor. Background saya seorang mahasiswa di Bogor dan sebelumnya saya bekerja sebagai staf akunting, tetapi saya sudah resign karena ingin fokus di POMS 3 ini. Bogor, cuacanya sedikit kurang susah ditebak sih, kadang panas, kadang mendung, jadi pancaroba gitu. Dan di Bogor juga kayak macam sisa sinyal gitu sih. Perasaan aku masuk ke tahap 16 besar dan mengikuti development offline persona itu sangat senang sekali karena kan untuk masuk ke tahap ini tuh benar-benar kita udah berjuang dari development online sebelumnya, jadi aku nggak bakalan nyanyiin kesempatan ini dan aku akan fokus untuk belajar di Basecamp Persona nanti dan semoga aku bisa menjadi new face Persona. Kompetitor terberat aku mungkin Hani, karena Hani menurut aku bagus. Hai guys, jadi pagi ini aku mau OTW ke Basecampnya Persona. Outfit aku sih kayak gini, ketutup kayak gini karena aku mau naik kereta guys sampai ke sana sekitar mungkin jam 10-an. Hal yang paling aku takutin mungkin nanti besok-besok akan ada challenge yang lebih menantang lagi dan mungkin kesulitannya nanti beradaptasi sih dengan teman-teman, dengan mentor-mentor dan rekan-rekan yang lain. Halo, perkenalkan nama gue Fajri Azari, sering dipanggil Fajri. Sekarang umur 21 tahun. Dibesarkan di kota yang dingin, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Background gue kuliah di Institut Seni Indonesia, jurusan fotografi. Gue tertarik di fotografi karena banyak something yang gue pelajari dari sana. Dan ternyata banyak elemen-elemen yang harus gue tambah lagi dan harus gue kuasai lagi. Mimpi aku di industri modeling. Pertama, ya foto harus di mana-mana ya. Pengen fotonya di mana-mana, orang kenal gua sebagai gua yang seutuhnya. Dan bisa go internasional sih pastinya. Perasaan gua saat gua masuk top 15 sangat bangga sih. Halo, nama gue Raki, umur gue 19 tahun, asal gue dari Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Timur, Condet, dan gue keturunan Betawi, Sunda, sama Jawa. Aku anaknya sebenarnya nggak pemalu sih, kayak lebih ke pendiam, tapi sekalinya udah klik banget, itu bakal banyak banget ngomongnya, bakal cerewet. Hai guys, jadi sekarang udah malam dan gue mau packing. Jadi gue pengen masukin barang-barang yang bersih dulu. Maksudnya gue pengen masukin sikat gigi, terus antis, terus masker, terus sabun cuci muka, kayak barang-barang yang bersih gitu lah. Oke. Terus oh iya, makeup ada semua di sini, plus sunscreen. Terus oh iya, obat gue cuma bawa ini doang sih.
nih, kayak Panadol, bukan Panadol, sorry, paracetamol. Untuk kalau misalkan gue rada pusing bisa minum, tapi gue bawa cuma satu doang. Jadi gue deg-degan banget karena udah lama gue nggak ketemu orang baru, suasana baru, lingkungan baru, yang dimana lingkungan model. Jadi deg-degan banget. Tapi seneng karena ketemu orang baru, tapi plus deg-degan gitu. Mimpi dan goals terbesar aku pengen banget jalan kayak di runway gitu, di acara manapun. Dan aku pengen juga jalan di JFK. Perasaan aku masuk top 15 ini seneng banget. Dikit lagi, kayak 30 menit lagi kemungkinan kurang lebih, gue bakal langsung jalan ke kantor Persona. Soalnya gue nungguin nyokap gue dulu, siap-siap, habis itu langsung ciao. Goals aku di POMS 3 ini, semoga aku bisa lebih yakin lagi pas waktu shoot foto, dan menurut aku itu ngaruh banget gitu. Jadi itu goals terbesar aku, bisa ngeluarin ekspresi aku di foto. Halo, nama gue Jordan Theo, biasa dipanggil Theo. Umur gue 23 tahun. Hobi gue itu main basket, dan gue juga berasal dari Universitas Katolik Parahyangan. Gue ambil jurusan bisnis di sana. Terus gue tuh keturunan Batak dari nyokap sama bokap juga. Tapi gue udah lama tinggal dan lahir juga di Bandung. Ya, rumah itu bagi aku tuh spesial banget sih, tempat buat benar-benar menyendiri, dan makanya harus nyaman banget. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa aku liatin, ada juga yang mungkin terlalu privasi ya untuk aku liatin. Ya, ini bagian dari kamar aku. Di sini aku juga suka online Zoom kalau sama Persona. Mimpi gue jadi model tuh dari tahun 2019, soalnya gue ngelihat banyak banget konten-konten media sosial gitu yang ngangkat soal modeling, entah itu dari fashionnya atau dari modelnya langsung. Di situ gue tertarik banget ngelihatnya, apalagi tiap model tuh punya karakter yang berbeda-beda gitu satu sama lainnya, yang ngebuat mereka jadi unik. Dan gue juga punya beberapa favorit dari model atau fashion designer. Goals gue di industri fashion modeling ini, sebenarnya gue lebih ngikutin ke flow-nya, gue bakal dibawa ke segmen yang kayak gimana. Cuman gue juga bakal mencoba buat nemuin jati diri gue gitu di industri ini, supaya nanti kedepannya dibantu dengan manajemen, misalnya gue bisa nemuin jati diri dan gue bisa menjadi branding yang cukup baik buat umum. Perasaan gue waktu masuk ke 15 besar jujur aja gak nyangka sih, soalnya gue pikir gue cuman bakal nyampainya ke tahap-tahap awal doang, karena gue pun gak terlalu paham soal dunia modeling atau dunia fashion. Tapi gue coba ngikutin beberapa instruksi dari challenge-challenge yang udah gue lakuin. Ya tetap maksudnya masih nggak percaya aja sih sampai ke tahap ini. Kompetitor yang cukup berat buat gue itu Fajri, soalnya dia punya personality yang kuat. Terus dia juga buat cowok cukup menarik. Jadi di situ gue ngerasa kayak ya ini pesaing yang lumayan buat gue. Halo, perkenalkan nama aku Trisa Amalia Putri, biasa dipanggil Ica. Umur aku 28 tahun. Daerah aku berasal itu di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Tapi kayaknya kurang menarik aja sih kayak buat diceritain, soalnya ya tempatnya gitu-gitu aja, Jakarta pinggiran gitu kan. Aku kalau sehari-hari itu freelance gitu, model katalog. Terus selebihnya
nggak ngapa-ngapain. Seperti biasa, sebelum mengikuti offline development, aku nyari uang dulu. Kerja, ada photoshoot, segala macam, ada kacamata, ada hijab, terus aksesoris, baju, terus ada celana juga. Banyak sih. Sini lagi di tempat kerja. Kalau mimpi aku di dunia modeling sama goalsnya untuk sekarang itu karena udah ikut POMS, jadi aku pengen sebenarnya banyak sih. Yang pertama pengen ngasihin uang yang banyak tuh, terus udah gitu aku pengen go internasional kalau bisa, tapi yakin bisa sih harusnya kalau misalkan aku berusaha. Aku tahu POMS ini juga dari temen aku gitu, dia ngirimin, terus aku coba tadinya juga pertamanya sama, awalnya tuh kayak nggak pede, kayak aduh kayaknya nggak bisa dia ikutan gitu kan, apa segala macam, kayak aduh kayaknya kurang deh, gila POMS Persona tuh modelnya keren-keren banget gitu, aku mau apa cuma katalog doang kayak gitu-gitu kan, masih ngerendahin diri sendiri tuh. Akhirnya aku lihat lagi feeds-nya Persona, aku lihat lagi YouTube-nya segala macam sebelum aku mulai buat buat nge-apply POMS 3 ini. Aku tuh nontonin YouTube-nya dulu POMS 2, terus aku buka feeds-nya, terus aku lihat model-modelnya, kayak pertama minder ya pastinya, kayak aduh kayaknya tuh keren banget gitu kan, apa ya gue bisa gitu kan. Terus akhirnya aku mikir kayak coba aja gitu kan, kalau misalkan nggak dicoba ya aku juga nggak tahu aku sebenarnya mampu atau enggak, aku sebenarnya bisa atau enggak, aku sebenarnya punya potensi atau enggak, kayak gitu kan. Perasaan aku masuk ke top 15 itu seneng, terus juga nggak nyangka karena nggak expect banget gitu loh bisa sampai top 15 ini gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih, excited. Ini barang bawaan aku untuk develop hari ini, ada sepatu, ada boots, ada heels, ini baju-baju hitam semuanya, terus juga gak lupa bawa minum, nanti aku masukin ke situ, dan sisanya aku pakai, sisanya ada di dalam tas. Ini dia bawaannya. Hal yang paling aku takutin di offline development itu kayak banyak sih kak, tapi yang paling takut sih olah rasa, karena nggak tahu nih aku kalau ngelihat sebelumnya kayak di POMS 2 itu kayaknya gimana gitu, nanti aku mikirnya kayak aduh bisa nggak ya nanti ikut di olah rasa gitu, bisa nggak sih kayak ngeluarin unek-uneknya gitu. Sama satu lagi sih makeover, karena bingung aja nanti kira-kira bakalan di makeover atau enggak, atau tetap kayak gini looknya, atau kalau misalkan di makeover bakal kayak gimana gitu, penasaran di situ. Halo, perkenalkan nama aku Kenny Robert. Aku biasa dipanggil dengan nama depan aku, Kenny. Saat ini aku berusia 27 tahun. Aku lahir di Jakarta tanggal 27 Januari tahun 95. Aku zodiaknya Aquarius. Ini kayaknya infonya nggak penting gitu ya, tapi kayak untuk kalian bertanya-tanya, ya aku zodiaknya Aquarius gitu. Oke, background secara pendidikan, aku backgroundnya itu lulusan arsitektur, jadi aku sarjana arsitektur. Terus lulus tahun 2018, sempat kerja 1,5 tahun jadi arsitek, cuman aku ngerasa kayaknya itu bukan tempat aku berkecimpung deh yang pas gitu. Dan dari kecil itu aku selalu mau belajar fashion design gitu. Akhirnya tahun 2020 kemarin aku ambil short course selama 1 tahun mempelajari fashion design. Sekarang juga lagi belajar modeling, lagi mencoba peruntungan untuk masuk ke industri. Jadi itu background aku. Perasaan akan menghadapi offline development, takut. Bukan takut sih, masa kayak excited iya, takut iya, deg-degan iya gitu. Kayak kan dibilang kayak yang online tuh cuman kayak kisi-kisi aja gitu. Yang sebenarnya yang offline inilah kalian akan mendapatkan ilmu lebih banyak, itu kayak
oke gitu, kayak takut aja sih tapi excited. Mimpi dan goals aku di modeling industry. Jadi kalau mulai dari latar belakang kenapa aku mau masuk dunia modeling itu karena sebenarnya ini kayaknya klise deh, kayak mungkin ini kayak banyak orang yang kayak gini ceritanya, tapi aku awalnya itu karena sering nonton acara kompetisi modeling gitu. Aku ingat banget pertama kali nonton itu America's Next Top Model kayak pas aku SD deh gitu. Nah dari situ aku ngikutin terus, tertariknya tuh karena mungkin kayak si model ini foto dengan konsep kayak gini, tema kayak gini, terus bajunya kayak gitu, runway, bawain baju desainer gitu. Itu kelihatannya kayak, ih seru ya, asik ya gitu. Tapi karena aku ya beranjak dewasa, aku juga sadar gitu sama ukuran badan aku. Jadi aku selalu bilang ke diri aku, kayaknya nggak mungkin deh kan jadi model gitu. Karena secara size badan, kayaknya you don't have what it takes gitu. Cuman aku ngelihat juga perkembangan di industri modeling gitu. Nggak cuma modeling sih, fashion juga. Sekarang kan lebih diverse ya gitu. Ada yang plus size, non-binary. Terus terakhir aku ngeliat di Instagram tuh juga ada mereka yang disable, punya kekurangan fisik, itu bisa jadi model juga. Jadi aku ngeliatnya kayak, industrinya itu kayaknya tidak seperti yang dulu aku lihat nih gitu, kayaknya udah berubah. Kayaknya aku punya deh chance-nya kalau misalnya mau mulai sekarang gitu. Kalau hari ini aku mau pergi buat cari keperluan karantina yang udah dikasih listnya sama Karanti hari Senin kemarin. Ini aku sekarang lagi mau beli kaos hitam putih crew neck, lagi 30% on second item, lumayan kan gitu. Terus sama nanti aku kayak juga mau cari singlet sama kaos kaki deh gitu. Ya udah aku mau lihat-lihat dulu ya. Perasaan aku pas tahu masuk 15 besar, jujur sih nggak nyangka. Jujur nggak nyangka karena waktu penjurian itu aku ngerasanya kayaknya kurang nih gitu. Kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nggak dapet deh gitu. Tapi ya udah positif aja deh, pokoknya aku sudah berusaha untuk memberikan yang aku bisa terbaik gitu. Walaupun tetap masih ada kurangnya. Pas online interview pengumuman top 15 ternyata aku masuk nih gitu, senang, terharu juga, sempat kayak mau nangis. Goals aku di POMS 3 ini, satu ya semoga bisa desain sama persona gitu, masuk ke persona. Kedua ya pastinya belajar ya gitu, karena kan aku ilmu modelingnya bener dari nol nih gitu. Terus aku juga ngeliat model-model persona bagus-bagus, keren-keren, jadi aku yakin kayak aku bisa belajar banyak di sini gitu. Itu sih. Halo, nama aku Hani Novianti, biasa dipanggil Hani, umur aku 20 tahun, aku dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, anak keempat dari 4 bersaudara, punya 2 kakak cowok dan 1 kakak cewek. Aku tinggal di Bangka Belitung itu banyak pantai karena dia daerah kepulauan, jadi banyak pantai dan pulau. Guys, gue baru bangun dan mau bikin sarapan dulu. Tapi sebelum sarapan gue mau minum air putih dulu. Untuk sarapan kali ini biasanya gue masak pancake, bikin pancake bukan masak pancake. Jadi mari kita lihat. Guys, jadi pancake-nya udah jadi. Ternyata setelah pancake-nya jadi aku baru nyadar kalau aku lupa taruh baking soda. Ini keras banget deh kayaknya. Gagal deh. Mimpi aku sebagai model, aku pengen jadi model runway. Tapi selama aku dikasih kesempatan untuk belajar, aku mau mempelajari segala hal sih. Perasaan aku setelah masuk top 15, pastinya aku senang, bersyukur juga, dan terima kasih buat kakak-kakak mentor juga kesempatan yang dikasih untuk bisa masuk ke sini. Kompetitor terberat menurut aku, Kanaya sama Trisha, karena Kanaya punya badan yang bagus, dan Trisha menurut aku cantik. Goals aku di POMS 3 tentunya sejauh ini pengen jadi bagian dari persona, pengen membangun karir dan saling mendukung dalam
karir. Hai, nama aku Rinald Adrian, biasa dipanggil Nald atau Inal. Aku umur 24 tahun. Aku kelahiran 3 Agustus tahun 1998. Aku orang Bandung. Gue udah ada di tempat gym dan sekarang lagi di locker room. Dan tempat gymnya penuh banget sih. Kayak banyak orang. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara dan aku keturunan Chinese. Apalagi ya, background aku sekolahnya homeschooling. Sekarang gue udah di rumah dan sekarang sebelum gue siap-siap mau packing, gue mau gunting kuku dulu karena kuku gue panjang. Perasaan aku udah masuk ke top 15 yang pasti seneng banget dan gak nyangka banget kayak what gue masuk ke top 15 gitu. Kayak waktu itu tuh kayak pas penjurian kayak udah hopeless gitu, kayak gue gak akan masuk soalnya kayak mentornya semuanya kayak kamu kayaknya gak akan bisa gitu, terus tiba-tiba kamu lolos, terus silakan datang ke base campnya Persona di Jakarta. Terus aku kayak terharu gitu, mau nangis dan super senang banget. Jadi aku gak akan nyanyain ini. Hai, sekarang gue lagi siap-siap packing buat berangkat besok tanggal 25. Kompetitor terberat di top 15 ini kalau menurut aku, dari aku lihat, kalau dari cewek sih kelihatannya Laksmi ya. Kalau dari cowok, aku ngelihatnya kayaknya kompetitor terberatnya ada Kenny, Fajri, siapa lagi ya? Dan Edrin sih. Sekarang gue udah mau berangkat ke travel dan sekarang udah mau jam 8 malam. Nggak bawa. Goals aku di POM S3 Development ini, goals aku yang pasti aku mau nyampe, berhasil, dan lolos, dan menjadi bagian dari Persona. Hai, kenalin aku Laksmi, 14 tahun dan aku tinggal di Cikarang Barat, tepatnya di Cibitung. Menurut aku, daerah tempat tinggal aku gak ada yang menarik, gak ada spesial-spesialnya. Kayak semuanya tuh datar semua. Jadi aku anak rumahan yang gak pernah keluar rumah. Dan keluar rumahnya itu cuman untuk kepentingan les dan sekolah doang. Mimpi aku pengen jadi model internasional. Pokoknya internasional di luar negeri dan dalam negeri. Aku pengen runway juga. Sama goals aku pengen bener-bener jadi model banget internasional banget gitu. Perasaan aku pada saat masuk top 15 itu awalnya nggak nyangka, dan awalnya itu deg-degan sebelum ada nama aku, dan pada saat ada nama aku itu bener-bener speechless banget, kayak wow, luar biasa banget pas aku masuk top 15. Jadi aku udah persiapin banyak-banyak hal untuk development di kantor Persona di sekolah. Menurut aku kompetitor terberat di top 15 semuanya sih, nggak ada bedanya. Karena semuanya itu jago-jago semua, keren-keren semua. Halo semua, nama gue Noah Satyatma, biasa dipanggil Noah. Umur 21 tahun, sekarang kesibukan kuliah aja. Sekarang gue tinggal di Jakarta, tapi gue lahir di Bekasi, terus pernah tinggal di Jogja juga. Oke, sekarang jam setengah 12, lagi waktunya isoma. Terus kelihatannya di luar nggak terlalu panas gitu, jadi agak mendung. Dan oleh karenanya gue pengen coba ke bawah, mau latihan jalan sebentar. Gue merasa di Bekasi itu tempat yang sangat memiliki kenangan yang banyak ya buat gue. Gue lahir dan besar di situ, rumah masa kecil gue di situ. Tapi gue pernah tinggal juga di Jogja. Jogja tuh juga tempat yang asik buat belajar. Teman-teman gue juga banyak banget di sana. Oke, jadi impian gue sebagai model buat jangka pendeknya gue pengen belajar dulu sebanyak-banyaknya apa yang gue belum tahu, apa yang belum gue pahamin. Pertama-tama itu dulu. Terus ketika gue udah terjun di industri modeling, gue kepengen untuk bisa survive dan selalu bisa relevan sama industri. Perasaan aku ketika masuk 15 besar, pertama-tama kaget sih ya, maksudku kayak aku selalu membandingkan diriku sama orang lain, kayak kayaknya banyak yang lebih bagus, tapi
aku merasa bersyukur banget. Di samping itu aku merasa seneng banget bisa ketemu teman-teman baru juga. Aneh sih buatku, aneh even untuk kayak ngelakuin interview ini kayak aneh aja buatku gitu untuk sampai di 15 besar ini. Sekarang gue pengen nyicil packing barang-barang apa aja yang harus dibawa. Mulai dari pertama ada kaos hitam dan putih, teman, terus ada tank top sama skinny jeans. Kalau goals aku di industri modeling, sebenarnya aku belum set goals tertentu di industri modeling karena ini juga masih baru, ini lingkungan yang baru banget buat aku. Jadi aku aim buat belajar sebanyak-banyaknya sama menggali ilmu sebanyak-banyaknya, tentunya sama Persona juga. Kantor Persona. Thank you, Kak. Iya, aku guest mentor buat hari ini, jadi kayak semangat aja ya buat menjalani development ini. And by the way, congratulations ya udah sampai tahap ini. Perasaannya deg-degan banget sih Kak, terus apa ya, tegang tuh, gemetaran terus. Cuman setelah photoshoot tadi udah beresnya, jadi lebih relax, terus ya asik juga gitu. Enjoy. Seneng banget, nggak nyangka sih sampai top 15. Top 15 calon new face sudah sampai di basecampnya Persona dan siap untuk menghadapi development intens dari para mentor, juri, dan juga guest. Di episode depan, mereka akan mendapatkan development runway. Are you ready? Saksikan terus Persona Online Offline Model Search 3 YouTube series di YouTube-nya Persona Management setiap hari Selasa dan juga Jumat jam 9 malam. See you!